Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9, Semakin Merasa Bersalah. Mbak, tolong aku. Jika tidak, Nyonya Dinata bisa marah padaku. Aku harus memastikan sendiri. Tas ini sampai kepada Tuan Arthur. Andrea memasang wajah memelas, meski hanya terpaksa, supaya ia cepat bisa kembali pulang. Merasa kasihan, Donna pun mengizinkan Andrea untuk menemui Arthur. Baru akan mengetuk pintu, namun tangan Andrea menggantung di udara. Daun pintu yang sedikit terbuka, membuat suara orang di dalam sana terdengar keluar. Aku hanya menganggapnya sebagai pengasuh Audrey, Jill. Lagi pula, kamu menolakku. Jika tidak, mungkin kamu yang aku jadikan ibu untuk Audrey. Arthur pun terkekeh di akhir ucapannya. Dek. Bak terhantam batu besar. Dada Andrea seakan sesak mendengar ucapan Arthur. Jantungnya bergemuruh, nafas pun memburu. Tangan gadis itu meremat tas kain yang ia bawa. Hilang sudah keinginannya untuk bertemu pria itu. Hanya dianggap pengasuh Audrey. Lalu untuk apa tadi pagi pria itu menyebut nama Andrea sebagai ibu bayi itu? Perlahan gadis itu pun mundur. Ia tidak ingin mengganggu obrolan dua orang di dalam sana. Karena Andrea tahu dengan siapa Arthur di dalam ruangannya. Mbak, kenapa tidak jadi masuk? Tanya Donna heran. Kepala Andrea menggeleng. Ia pun melanjutkan langkahnya. Rea. Thomas keluar dari dalam lift. Kakak. Ada perlu apa kamu datang? Tanya pria itu. Aku disuruh membawa makan siang untuk Tuan Arthur. Tetapi, sepertinya dia sudah makan siang. Thomas melihat tas kain yang dibawa sang adik. Ia juga melihat gadis itu mencengkeram dengan kuat tas itu. Kamu sudah bertemu dengannya? Kepala Andrea menggeleng. Dia ada tamu. Thomas menatap Donna, meminta penjelasan pada wanita itu. Ibu Selin, Pak, ucap wanita itu tanpa suara. Thomas menghela nafas pelan. Ia kemudian meraih tas yang dibawa sang adik. Kamu datang dengan siapa? Aku membawa mobil, Kak. Thomas tahu, adiknya sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan. Ini buat aku saja. Andrea mengangguk. Ia kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah sang adik menghilang di balik pintu lift, Thomas pun berjalan menuju ruang atasannya. Pak, yang tadi itu siapa? Tanya Donna ingin tahu. Dia adikku. Jawab Thomas singkat. Kemudian tanpa permisi memasuki ruangan Arthur. Apa kamu tidak memiliki sopan santun? Tanya Arthur kepada asistennya itu. Thomas tak menjawab. Ia kemudian meletakkan tas kain yang berisi kotak makanan di hadapan Arthur. Kamu membelikan aku makan siang, tapi aku sudah makan, ucap Arthur. Bukan aku, tetapi Rea. Alis Arthur bertaut. Ia tak mengerti maksud ucapan asistennya itu. Apa maksudmu? Rea datang membawakan makan siang untukmu. Tetapi, sepertinya kamu sudah ada yang membawakan makan siang. Ucap Thomas sembari menatap sinis ke arah Selin.
Rhea datang, kamu tidak berbohong? Donna, Thomas memanggil rekan kerjanya. Iya, Pak. Tanyakan padanya jika kamu tak percaya padaku. Entah kenapa, melihat wajah murung sang adik, Thomas menjadi tak sopan kepada atasannya. Apa ada yang mencariku? Tanya Arthur kepada sang sekretaris. Iya, Pak, seorang gadis muda. Dia membawa tas itu. Katanya makan siang untuk Bapak. Jelas, Donna. Kenapa kamu tidak menyuruhnya masuk? Saya sudah mempersilahkan masuk, Pak. Tetapi, Nona itu berhenti di depan pintu dan tidak mau masuk. Kapan dia datang? Tanya Arthur kembali. Sekitar 10 menit yang lalu, Pak. Maaf, tapi sepertinya Nona tadi mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu Selin. Karena itu dia tidak jadi masuk, padahal tadi dia memohon untuk diizinkan masuk. Dek. Arthur tersentak. Apa yang Andrea dengar, sehingga gadis itu tidak jadi masuk? Lalu di mana dia sekarang? Pria itu bangkit dan hendak berjalan keluar ruangan. Adikku sudah pulang. Lain kali, tutup pintu dengan rapat jika kamu sedang bersama orang penting. Thomas kemudian keluar dari ruangan itu. Donna yang tak mengerti pun ikut menyusul rekan kerjanya. Sementara Arthur mematung di tempatnya. Apa benar yang Donna katakan? Andrea mendengar sesuatu? Art, kamu baik-baik saja? Ya, aku tidak apa-apa, Jill. Arthur kembali duduk di sisi Selin. Ia kemudian meraih tas yang diletakkan oleh Thomas. Makanan yang sama, yang seperti dibawakan oleh Selin. Namun, bedanya itu dibuat di rumah. Terselip selembar kertas di bawah kotak makan itu. Cicipilah, Art, ini buatan Rhea. Arthur tahu jika itu tulisan tangan sang mama. Setelah kepergian Selin, Arthur kembali duduk di atas sofa. Ia menatap seonggok daging panggang yang sudah alot karena telah dingin. Apa yang dikatakan Donna benar? Apa Rhea mendengar sesuatu? Arthur berusaha mengingat pembicaraannya dengan Selin. Ia merasa tak ada pembicaraan yang berarti. Hingga pria itu teringat sesuatu. Aku hanya menganggapnya sebagai pengasuh Audrey, Jill. Lagi pula, kamu menolakku. Jika tidak, mungkin kamu yang aku jadikan ibu untuk Audrey. Sial, umpat Arthur kemudian. Apa dia mendengar omonganku yang itu? Ia kembali bergumam. Terlalu larut dalam obrolan dengan Selin membuatnya berbicara tanpa berpikir dulu. Padahal niatnya hanya bergurau pada wanita satu anak itu. Tetapi justru menimbulkan kesalahpahaman dengan gadis lain. Tangan pria itu pun terulur meraih alat makan, kemudian menusuk sepotong wortel rebus. Lalu dicelupkan ke dalam kubangan saus barbecue buatan Andrea. Ia tertegun, rasa saus itu bahkan sama dengan rasa saus di restoran favoritnya. Arthur kemudian memotong sedikit daging panggang itu, meski tak lagi lembut, namun Arthur dapat merasakan kelezatannya. Pria itu membuang nafas kasar, sebagai seorang pemilik hotel berbintang 5, yang juga dilengkapi dengan restoran. Arthur tentu tahu jika untuk menyiapkan makanan seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak, ini hanya makan siang, aku juga tidak meminta. Arthur mencoba menepis rasa bersalah yang menyelinap di hatinya. Ponsel Arthur berdenting,
menandakan sebuah pesan telah diterima. Ia pun membukanya. Apa kamu sudah mencicipi masakan buatan Rea? Lihatlah, dia begitu telaten membuatnya. Sebuah pesan bergambar dikirim oleh Mama Daisy. Foto Andrea sedang berkutat di balik meja dapur. Dia benar membuatnya sendiri, gumam pria itu. Ia kembali mencicipi saus dengan potongan kentang goreng. Mama, kenapa kamu membuat aku semakin merasa bersalah kepada gadis itu? Ia pun mengacak rambutnya sendiri. Arthur kembali teringat dengan pembicaraan Thomas dan Andrea tempo hari. Gadis itu berjanji akan menjadi koki kepada mendiang ayah dan ibunya. Pria itu lantas menghubungi seseorang dengan ponselnya. Aku ingin kamu memanggil kembali pelamar atas nama Andrea Cecilia. Ucapnya saat panggilan telah terhubung. Pelamar di departemen apa ya, Pak? Tanya orang di seberang panggilan. Arthur membuang nafasnya kasar. Ia kemudian melihat nama kontak yang sedang dihubunginya. Jelas saja orang di seberang panggilan bertanya di departemen mana. Arthur menghubungi General Manager The Royal Dinata Hotel. Departemen F&B Production. Jawabnya kemudian. Tetapi Pak, posisi koki pembantu telah terisi. Dan sekarang lowongan sudah ditutup. Jelas General Manager itu. Aku tidak mau tahu. Aku mau kamu memberikan pekerjaan pada pelamar atas nama Andrea Cecilia di sana. Atau kamu akan aku mutasi menjadi office boy. Terdengar helaan nafas panjang dari seberang panggilan. General Manager yang seorang pria berusia 40 tahun itu sepertinya sedang berpikir dan mencari jalan keluar. Pak, aku tidak bisa menjanjikan posisi di dapur hotel, tetapi mungkin bisa menempatkan di dapur restoran. Aku tidak peduli, yang jelas, dia harus menjadi bagian dari Royal Dinata. Tanpa menunggu jawaban, Arthur pun memutus panggilan. Menjelang malam, Arthur pulang kantor lebih awal dari biasanya. Jika sebelumnya ia akan pulang menjelang tengah malam, hari ini pria itu pulang sebelum jam makan malam. Tujuannya supaya lebih cepat bertemu dengan Andrea. Entah kenapa, rasa bersalah enggan pergi dari hatinya. Padahal sudah berulang kali coba ia tepis. Tumben jam segini sudah pulang? Tanya Mama Daisy terheran melihat sang putra yang sudah berada di ruang tamu rumah mereka. Apa aku tidak boleh pulang lebih cepat? Tanya pria itu sembari meraih tangan sang mama kemudian mengecupnya. Tentu saja, bahkan harus kamu biasakan pulang tepat waktu. Ingat Art, segalanya memang memerlukan uang. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu waktu. Aku mengerti, Ma. Karena itu, mulai hari ini aku akan membiasakan diri pulang lebih cepat. Pria itu memindai sekitarnya. Tak terlihat bayangan orang yang ia cari. Mencari siapa? Tanya Mama Daisy dengan mata memicing. Apa Rea sedang memasak? Tanya Arthur kemudian. Mama Daisy tak dapat menyembunyikan senyumnya. Ia sangat senang mendengar sang putra menanyakan Andrea. Apa kamu begitu ingin menikmati masakannya? Selidik wanita paruh baya itu. Bukan, ada hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Oh, ya, Rea ada di atas. Dia tidak pernah memasak makan malam. Kan Susrini sudah pulang. Jadi, gadis itu.
Belum selesai sang mama berbicara, Arthur begitu saja meninggalkan wanita paruh baya itu. Ya, Tuhan, tidak sopan sekali dia. Aku belum selesai bicara. Anak siapa dia itu? Apa tidak pernah belajar sopan santun? Gerutu wanita berdarah Inggris itu. Dengan langkah lebarnya, Arthur berjalan menuju kamar Audrey kecil. Karena sudah pasti, Andrea berada di sana. Biasanya, Arthur akan membersihkan diri terlebih dulu, baru pergi ke kamar bayi itu. Namun, kali ini berbeda. Kamar Audrey menjadi tujuan pertamanya. Tanpa mengetuk, pria itu masuk begitu saja, membuat Andrea yang sedang menimang Audrey tersentak. Arthur pun berjalan mendekat ke arah gadis itu. Maaf, ucap pria itu saat berada di dekat Andrea. Dahi Andrea berkerut halus. Ia tak mengerti akan maksud ucapan pria itu. Ada apa, Tuan? Tanyanya kemudian. Kepala Arthur menggeleng. Ia bingung sendiri harus memulai dari mana. Terima kasih, karena kamu sudah membawakan makan siang untukku, ucapnya kemudian. Kedua alis Andrea bertaut. Kenapa Arthur mengatakan hal itu? Bukannya Thomas mengatakan jika makan siang itu untuk dirinya? Makan siang apa? Andrea pura-pura tidak tahu. Aku tahu kamu datang ke kantor. Kenapa tidak masuk ke ruanganku dan memberikan langsung padaku? Andrea menghela nafas pelan. Ia kemudian meletakkan tubuh mungil Audrey di atas tempat tidur. Rea, Arthur kembali bersuara. Andrea pun mendekat pada pria itu, agar tak mengganggu tidur Audrey. Ya, katakan padaku, kenapa kamu tidak masuk ke dalam ruanganku tadi siang? Tanya Arthur dengan menatap lekat wajah gadis berusia 22 tahun itu. Wajah polos tanpa polesan make up itu terlihat begitu manis. Aku tidak ingin mengganggu obrolan orang, jawab Andrea yang menatap sebentar ke arah pria di hadapannya, kemudian memalingkan wajah. Karena tak baik baginya untuk menatap wajah tampan itu terlalu lama. Katakan padaku, apa yang kamu dengar? Tanya Arthur sembari memegang kedua bahu Andrea, membuat gadis itu menatapnya. Aku tidak mendengar apapun. Bohong Andrea, jangan berbohong, Rea. Ucap Arthur sembari meremat bahu gadis itu. Untuk apa aku berbohong? Apapun yang Tuan dan kekasih Tuan bicarakan, itu bukan urusanku. Aku hanya pengasuh Audrey. Dengan berani Andrea menatap tepat ke arah manik mata pria itu. Ia tak peduli rasa sakit akibat cengkeraman tangan besar Arthur pada lengannya. Jadi kamu mendengarnya? Tidak. Tukas Andrea dengan cepat. Arthur tersenyum miring. Ia kemudian mendekatkan wajahnya pada wajah gadis itu. Tidak semua yang kamu dengar itu benar, Rea. Bisa saja, itu hanya sebagian. Ucapnya tepat di depan wajah gadis itu. Aku tidak peduli, dan itu bukan urusanku. Ucap Andrea lirih. Tetapi itu menjadi urusanku. Mata Andrea membulat sempurna. Tubuh gadis itu seketika kaku. Arthur tanpa permisi mengecup bibirnya. Sejenak, bibir mereka hanya menempel. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Hingga, Arthur meresapi apa yang ia lakukan. Merasa lawannya hanya diam, pria itu memperdalam, mengecapi bibir Andrea.
Kedua mata Arthur bahkan sampai terpejam. Tangan di bahu Andrea mencengkeram dengan kuat. Sungguh, ia belum pernah merasakan hal seperti ini. Jadi, seperti ini rasanya berciuman? Tanya Arthur dalam hati. Ia pun semakin hanyut dalam rasa yang baru pertama kali ia rasakan. Cengkeraman kuat pada bahunya membuat Andrea tersadar. Dengan sekuat tenaga ia mendorong tubuh Arthur hingga membuat tautan bibir mereka terlepas. Nafas keduanya memburu. Arthur memandang Andrea dengan tatapan sayu, sementara gadis itu menatap nyalang. Entah mendapat keberanian dari mana, gadis itu pun melayangkan sebuah tamparan pada pipi pria tampan itu. Rasa panas yang menghantam pipinya membuat mata Arthur terbuka sempurna. Rhea. Arthur kembali mendekat. Dengan cepat Andrea memundurkan tubuhnya. Jangan mendekat. Tangan gadis itu terbentang di depan dada. Rhea, maafkan, aku. Cukup, Tuan. Jangan karena Tuan orang kaya dan berkuasa, dengan seenaknya memperlakukan aku. Silahkan Tuan keluar dari sini. Ucap Andrea tanpa melihat ke arah sang majikan. Rhea. Tuan yang keluar atau aku? Tantang gadis itu. Nafasnya masih memburu. Bukan karena ciuman itu, tetapi karena dirinya kini menahan marah. Ia marah pada dirinya sendiri, karena membiarkan Arthur menciumnya begitu saja. Maafkan, aku. Ingin sekali Andrea berteriak, namun, ia sadar sedang berada di dalam kamar Audrey. Tidur bayi itu bisa terusik. Baiklah, biar aku yang keluar. Gadis itu pun melewati Arthur begitu saja. Rhea, tunggu. Arthur menahan lengan gadis itu. Kamu jangan kemana-mana, biar aku yang keluar. Sekali lagi, aku minta maaf padamu. Maaf, atas omonganku di kantor yang telah menyinggung perasaanmu. Maaf, atas kelancanganku tadi. Sungguh, aku tak berniat menyakitimu. Andrea tak menanggapi. Hatinya terlalu dipenuhi amarah. Ia bukanlah gadis lembut, yang meski telah diperlakukan seenaknya, langsung memaafkan begitu saja. Marahlah selama yang kamu mau, tetapi jangan pernah membenciku. Arthur kemudian keluar dari kamar itu. Ia bahkan tak menyapa Audrey kecil seperti biasanya. Bodoh kamu, Art, apa yang sudah kamu lakukan pada gadis itu? Pria itu berjalan menuju kamarnya dengan menggerutu. Sementara di dalam kamar, Andrea masih merutuki kebodohannya sendiri. Harusnya ia menghindar, melawan dari awal. Bukannya membiarkan Arthur melakukan itu. Pria macam apa dia? Tadi siang sudah bersama kekasihnya. Dan sekarang, semudah itu dia melakukan denganku? Andrea kemudian meraba bibirnya. Ciuman pertamaku, kenapa harus bersama pria itu? Dasar pria hidung belang, apa tidak ingat jika sudah memiliki kekasih? Kenapa dengan mudahnya mencium gadis lain? Bersambung.